menang lagi Pade. Yang ini menang lagi nih. Waduh, ngeri-ngeri. Kemenangan yang sekarang ini, gitu ya, itu ada 3 hal yang membuat dia menang. Halo Mata Boys. Halo, halo. Gabung lagi kita Pade. Pade, spesial lagi nih Pade. Ya, banyak drama juga. Banyak drama. Jadi Kingnya King of Drama atau King MotoGP nih? King MotoGP. Ya. Tapi ini Pade, karena apa tuh? spesial nih Pade. Pade kan. Saya pegang sini ya Pade. Ini nih Pade. Karena menang lagi Pade. Yang ini menang lagi nih. Waduh, ngeri-ngeri. Otentik ya Pade? Otentik lah ini, otentik. Ngeri nih. Jadi buat fansnya Marc Marquez ya Pade? Ya. Congrats lah ya. Selamat lah. Selamat ya. Ya. Tapi menurut Pade, gimana nih? Kalau kita bilang the king is back, ntar dulu lah. Osh, kalau gitu tar dulu deh. Ntar dulu. Tar dulu. Kita gas dulu nih Pade ya. Oh iya, wes. Kita gas dulu nih ya. Gas dulu deh. Gas. Gas! Nah, Pade, soal Kingnya ini, apa nih maksudnya Pade? Maksud aku gini loh, kalau Marquez is back, itu bener. Marc Marquez is back, karena again. Lagunya ini Pade. Karena dia kan memang bener-bener dari 3 tahun lalu kan memang sangat tidak berprestasi gitu ya. Banyak media bilang bahwa dia seperti berada di kegelapan gitu ya. Ketika MotoGP Aragon kemarin dia mendominasi banget gitu ya. Mulai sprint race kemudian sampai main race-nya dia juara. Ya, dengan kondisi yang spesial ya Pade. Iya. Lantas banyak orang mengklaim bahwa the king is back, the king is back. Ya. Semua ngomong sang raja telah kembali gitu. Tapi itu mungkin untuk King Aragon kali Pade. Ya, makanya aku bilang sih. Dan kita pengen kan King MotoGP nih Pade. Iya dong, King MotoGP dong. Ya kan? Iya. Bagaimana Marquez mendominasi seperti di 2019 gitu kan Pade. Ya. Nah, apakah itu udah seperti itu Pade? Ntar dulu. Oh. Ntar dulu. Belum nih? Belum. Kenapa Pade? Baru kemarin aja dulu nih ya. Karena kemenangan yang sekarang ini, gitu ya, itu ada 3 hal yang membuat dia menang. Apa aja tuh Pade? Cuaca. Oke. Mestakung nih. Mestakung. Kalau anak-anak gaul kan bilangnya mestakung, semesta mendukung Pade. Ya. Kemudian yang kedua, lawan beratnya dia, si Jorge Martin, dia melakukan kesalahan masuk pit duluan. Oke. Ya, itu blunder banget itu. Ya. Terus yang ketiga, Pecco. Ya. Itu juga kontender yang luar biasa. Ya. Itu masih belum fitnya. Oke, berarti 3 faktor ini yang apa ya, berdasarkan asumsi Pade bahwa ya Marquez butuh pertarungan normal untuk membuktikan diri dia sudah kembali atau tidak. Betul. Karena ya lagi-lagi nih 93 ini bukan orang sembarangan sebenarnya. Bukan sembarangan, dia luar biasa. Ya makanya. Tapi dalam kondisi normal, apakah dia sudah? Nah itu dia. Balik. Ya. Nah ini yang benar-benar butuh pembuktian ya Pade. Iya betul. Karena kan kalau itu berdasarkan hasil sprint race tadi yang Pade omongin kan. Betul. Main race. Nah, karena ketika di sprint race dengan kondisi yang ya bisa dibilang idealnya balapan ya. Ini kan Marquez masih apa ya? Agak-agak jauh dari barisan depan ya Pade. Iya betul. Oke, jadi sekarang kita ngomongin tentang Marquez dulu nih Pade. Iya. Kita bicara tentang ya tadi Semestakung dulu. Semesta mendukung. Nah, ini seperti apa nih Pade? Ya, jadi ketika dia finish itu dia langsung diwawancarai dan dia bercerita bahwa ada pertolongan dari di atas. Jadi begitu hujan rintik-rintik, itu dia bilang seolah-olah ada pertolongan dari atas untuk anak kecil ini, dia bilang gitu. Nah, sebenarnya itu menunjukkan bahwa dia hebat ini. Marquez itu luar biasa lah gitu ya. Ketika cuaca tak menentu nih, ini kan
mau start mendung, Ya. kita mau start persis kemudian gerimis, Ya. jalan berapa lap gerimis lagi, Ya. kemudian habis itu berhenti lagi gitu ya. Ya. Nah itu membuat Marquez kepiawaiannya tuh muncul gitu. Sebagai pembalap yang cerdas nih Pak. Iya. Dan pembalap yang skillful gitu ya. Dia luar biasa ketika begitu hujan rintik dia malah bilang ini aku harus pole ke depan. Dan dia yakin betul dan dia akan mengambil risiko itu. Ya. Gitu. Ya. Karena kalau memang dilihat dari itu lap ke-6 ke-7 ya Pak deh. Ya yang Ketika Marc Marquez udah bisa masuk ke depan seperti itu untuk nge-fight bareng sama Pecco kan. ya itu kritikalnya di situ. Kritikalnya di situ kan, titik apa ya? Titik baliknya nih. Ya. Dari yang awalnya di lap pertama sampai lap ke-6 itu tertinggal 5 detik, Ya. bisa membalikan keadaan di lap ke-7 Ya. ketika ya dia menunjukkan bahwa Rainmasternya itu telah tiba. Di saat semua pembalap pada kelimpungan nggak jelas gitu ya, ngambil tikungannya keluar apalah melebar segala macam, dia nggak. Ya, karena kalau kita lihat dari data ya Pak De, ya kan dari best lap yang dilakukan oleh tiap pembalap di lap ke-7, ke-6, ke-7, terutama ke-7 ya Pak De, itu Bagnaia aja 1 menit 43 detik. Iya betul. Itu fastest lap-nya dia lah di saat itu gitu kan. Sementara Marc Marquez 1:39. Jauh loh itu. Ditambah lagi itu sebenarnya pas yang di lap 7 itu Pak De, saya udah perhatiin, wah ini bahaya nih. Karena Rainmasternya pada maju nih Pak De. Ada Marquez maju, Brad Binder maju, KTM itu, Jack Miller maju. Wah ini semuanya Rainmaster maju nih gitu kan. Ternyata akan merubah ya istilahnya hasil di akhir apa enggak gitu kan. Ternyata ya memang Iya betul. ya tadi Pak De bilang semestakung antara Pecco dengan ya Marquez sendiri nih Pak De ya. Betul, betul. Lebih ke situ ya Pak De. Iya betul. Nah itu tuh soal semesta Pak De. Ya. Nah kalau kita bicara tadi yang Pak De bilang Martin nih ngelakuin blunder. Ya sebenarnya gimana ya? Apa namanya, hak untuk menentukan kapan seorang pembalap itu mau ganti motor apa enggak berkaitan sama perubahan cuaca. Ya. Itu sangat bergantung kepada pembalap masing-masing, gitu ya. Sehingga ketika ini dalam pikiran aku nih, ketika lap ke-6 masuk lap ke-6 itu rintiknya mulai deres nih, gitu ya. Komentatornya kemudian lensa kameranya yang disiarkan itu banyak titik-titik air gitu. Itu menunjukkan bahwa hujan mulai Turun. intensitasnya Rintik, mulai ya. deras nih gitu. Nah, beberapa kali Jorge Martin ini sudah mulai melebar nih. Dia mungkin memang bukan seorang Rainmaster gitu ya, sehingga dia merasa bahwa ini trek yang basah gini bahaya. Ya. Dia berpikiran bahwa next lap atau the next 2 laps itu akan basah. Makanya dia kemudian memutuskan untuk masuk pit ganti motor. Oke. Nah, ternyata keputusan yang salah gitu ya, terbukti salah gitu. Karena ketika dia masuk dia juga sempat bingung, kok Pecco bablas ya semua. Melarnya jauh nih Pak De ya. Iya. Malah yang tadinya ya diharapkan bahwa dia bisa lebih cepat, ternyata secara lap time justru lebih melorot nih. Iya, karena treknya memang ternyata tidak jadi hujan. Iya. Hujan berhenti, clear, treknya juga makin yang dilewatin itu makin semakin kering. Nah itu menjadi Marquez menjadi makin menggila di konteks kecepatannya. Gitu. Sementara Martin sendiri, ya itu tadi yang Pak De bilang bahwa dia akhirnya melakukan blunder karena balik lagi tuh kan ya Pak De. Iya. Ke pedok lagi untuk flag to flag lagi untuk ganti motor kan Pak De. Iya betul. Dengan ban yang slick lagi, tapi sayangnya kan posisinya udah nggak bisa. Udah 15 kan gitu kan. Jadi ya berkurang juga nih akhirnya kan lawannya Marc Marquez gitu kan Pak De, yang tadinya biasanya ngotot gitu kan, bahkan kemarin di Aragon atau di Red Bull Ring dengan cepat ngotot gitu kan, fight-fightnya gitu kan. Ternyata ya dengan blunder itu lawannya Marquez dia berkurang 1. Betul, dia juga bercerita kalau menjadi pelajaran yang sangat berharga gitu ya. Dia bilang bahwa itu keputusan yang salah, kemudian diakuin tuh Pak De ya. Betul, dia sendiri ngakuin bahwa nextnya kalau menghadapi masalah gini lagi, gua akan berkaca pada Pecco aja, ngikutin gitu. Itu yang menarik sebenarnya kan itu Pak De. Saya juga sempat berpikir bahwa loh kok Martin masuk nih, gitu kan. Sementara Pecco belum gitu Pak De. Dalam arti gini, Pecco ini kan akamsi Pak De. Iya betul.
Bahkan dia pun ya istilahnya rumahnya nggak jauh dari situ, tempat latihannya juga di Misano gitu kan. Ya Paham apa ya Pak De? Paham banget. Akamsinya belum masuk kok dia udah masuk gitu kan. Jadi ya blundernya sebenarnya kan di situ ya Pak De. Ya soalnya begini, dia barangkali juga kita bisa mengajak ke masa lalu yang ketika Valentino Rossi masih membalap gitu ya. Itu dia pernah dalam satu kesempatan ketika start berjalan berapa lap, itu kondisinya tiba-tiba makin deras hujannya gitu. Ya. Nah dia kemudian beberapa tikungan sebelum masuk pit, Rossi udah angkat tangan, memberitahu belakang bahwa dia akan masuk. Ya. Tapi yang masuk nggak semuanya, hanya dia dan beberapa pembalap lain. Sedangkan yang masih bertahan dengan ban slick, itu ternyata benar, Rossi yang salah. Blundernya di situ Pak De. Juga blunder juga. Jadi barangkali sebenarnya kalau misalnya kita bisa bilang, bisa blunder, bisa juga bahwa perhitungannya mereka salah, perhitungan dia salah. Gitu. Itu Pak De. Apakah saya berpikir bahwa ini Martin memikul beban yang terlalu besar atau seperti apa ya? Justru karena gini, kalau kita bicara tentang beban nih Pak De, harusnya kemarin Martin main di Misano, ini beban tanpa beban sebenarnya, harusnya tanpa beban. Beban itu ada di Pecco harusnya Pak De ya. Beban itu harus ada di Pecco karena sebagai Akamsi. Terus Pecco juga bisa dibilang ketinggalan 20 poin dari Martin gitu kan. Seharusnya kan ini beban santai ada di Pecco gitu kan. Nah Martin ini mainnya santai gitu kan, tinggal ngikutin Pecco gitu kan. Ini enggak gitu kan. Justru masalah ya dia mengambil keputusan ya udah gua flag to flag pertama. Ya. Bahkan ya itu Martin juga sebagai pembalap pertama yang melakukan flag to flag kan sebelum disusul yang lain gitu kan Pak De. Nah ini menjadi kok ternyata salah gitu. Spekulasinya salah. Dan dengan yang kayak begitu Martin bilang bahwa wah kedepannya saya akan ikut apa yang dilakukan oleh Pecco lakukan apa saya akan ikutin gitu kan. Jadi waduh ini menarik nih gitu Pak De. Jadi kedepannya saya ngeliat wah Enea Bastiani ini Marc Marquez, Pecco, Martin, wah ini bakal jadi tontonan seru di berapa 7 seri atau 6 seri tersisa kan Pak De. Menarik kan seperti itu kan Pak De. Iya. Nah, itu yang kedua tuh Pak De. Ya. Nah, yang ketiga sebenarnya yang kontender paling dahsyat sebenarnya kan juga ada Pecco ya. Ya, sebagai Akamsi. Ya, betul. Dia mestinya bisa nge-fight banget sama siapapun yang di 3 besar. Ya. Nah, cuman yang terakhir itu memang Pecco nggak bisa fight banget gitu karena ya itu masih cedera itu ya. Ya. Dia yang di Aragon kemarin Pak De ya. Ya betul. Dia masih pakai painkiller semprotan itu yang dia bilang sekitar 3/4 sebelum selesai dia udah mulai kesakitan lagi gitu. Karena karakter sirkuit San Marino itu kan juga ada yang menguras tenaga nih yang R1 R2. Jadi setelah start yang R1 R2 itu R1 itu karena hard braking Pak De? Hard braking, sama habis itu harus ngeflick dari hard braking kanan terus kiri. Oh, R1, R2, R3 itu menguras tenaga banget bagi orang yang cedera. Kalau menurut saya sampai di R1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh Pak De. Apalagi kayak gini kan. Itu kan Felipe cepet-cepet tuh Pak De ya? Ini bener-bener kalau yang orang sakit seperti itu juga kesakitan, termasuk di Gia yang dari Pertamina Enduro. Itu kan tangan kirinya masih belum sempurna banget, itu masih kesakitan terus. Dia bilang saya akan berkonsentrasi untuk recovery di seri berikutnya kan Pak De. Nah itu begitu, kalau begitu ngadepin truk yang begitu-begitu pasti mereka nggak bisa tahan itu pasti. Oke. Jadi nggak salah dong sebenarnya kalau Pecco bilang bahwa ya tunggu aja di seri berikutnya di Emilia Romagna. Sebenarnya ada 2 kontender lagi yang juga mempengaruhi kemulusan jalan Marquez ke depan gitu ya. Mestinya sih Franco Morbidelli itu punya potensi juga itu. Karena sudah terbukti dia start di posisi 3. Ya. Termasuk si Marco Bezzecchi. Pedro Acosta. Oh, Pedro Acosta, oke. Pedro Acosta itu kan dia ke depan gitu. Dia seruduk juga itu lebih parah lagi. Sampai wingletnya aerofairingnya tuh benturan Morbidelli kan? Iya betul. Nah itu dua-duanya itu sebenarnya kontender yang berpotensi ngerecokin siapapun yang di 5 besar. Nah cuman dia kemarin
Morbidelli jatuh, kemudian Pedro Acosta juga jatuh, ya belum beruntung, makanya memang semestanya nggak mendukung untuk mereka, Pak De. Iya betul. Semestanya mendukung untuk Marquez, Pak De. Ya. Marquez is back, iyalah betul. Tapi untuk jadi rajanya perlu pembuktian lagi lah masih. Karena kalau bilang Marquez is back ya emang benar kan Pak De. Iya. Nah ini back to backnya dia juga setelah seri 2021 ya. 3 tahun. Amerika ke Emilia Romagna juga itu. Ya. Itu juga back to back dan ini ya dibuktikan lagi nih. Ya, media kan bilang Marquez seperti berada dalam kegelapan selama 3 tahun. Tiba-tiba di Aragon menang, gitu kan? Ya semua langsung memuji-mujinya ya, terutama fansnya Marquez ya. Saya paham lah betul gitu bahwa idolanya ketika terpuruk lama, kemudian sekarang menang kan, wah, langsung akan diklaim seperti itu. Tapi menurut Pak D nih ya, dengan poin yang nggak terlalu jauh lah, 53 poin ya mungkin ya, antara Marquez dengan Pecco. Ini akankah Marquez menjadi title contender juga untuk di 2024 ini nih Pak De? Ya, Marquez tentu akan masih punya peluang besar ya, masih mengingat seri masih agak panjang ya. Kemudian ada juga tambahan-tambahan poin dari sprint race segala macam, itu berpeluang bahwa Marquez menjadi contender juga. Gitu. Meskipun secara terang-terangan dia bilang saya jadi kontender tapi saya harus membuktikan diri dulu untuk memperoleh poin demi poin dan berusaha yang terbaik untuk meraih poin. Karena dia mengakui 3 kontender lain itu juga kencang-kencang semua. Luar biasa ya, dia nggak bisa meremehkan itu. Gitu. Sama sih Pak De. Jadi kalau menurut saya nih, dengan seri yang masih agak banyak nih, 6 seri ke depan lah gitu ya Pak De, itu apapun bisa terjadi. Ya ini aja bukti jarak poin antara Pecco dengan Martin Pak De. Tiba-tiba kan akhirnya terpangkas kan. Yang tadinya sempat unggul 28 poin, tiba-tiba terpangkas sekarang menjadi ya 5 poin apa berapa? 7 poin. 7 poin ya. Kan menjadi apa ya? Apapun bisa terjadi gitu kan. Ditambah lagi dari pernyataan Marc Marquez Pak De. Ini yang menurut saya bener juga nih, bisa jadi nih. Karena gini. Marquez ditanya, besok kan sesi tes MotoGP di Misano kan Pak De, setelah race ini kan ada sesi tes MotoGP. Nah, Marquez ditanya, lo akan mencoba part baru atau enggak? Nah, yang menjadi jawaban Marquez menarik adalah bahwa enggak, saya enggak akan mencoba part baru, saya akan mencoba settingan motor untuk di race berikutnya. Jadi saya mau fokus untuk memperbaiki motor di performa musim ini. Nah ini menjadi menarik Pak De kalau menurut saya. Jadi memang seolah Marquez udah fokus bahwa dia akan berjuang untuk di musim ini. Itu kalau menurut saya Pak De. Jadi ya who knows sih sebenarnya Pak De. Siapa yang akan menyangka tiba-tiba Marquez di seri 2 seri ke depan lah gitu misalnya. Tiba-tiba ya jarak antara poin ketiganya nih Marquez, Pecco dengan Martin nih makin dekat kan? Siapa tahu gitu kan. Nah, kalau menurut saya sih gitu sih Pak De. Ya setuju, memang ada peluangnya masih ada gitu ya, meskipun nggak enteng gitu. Termasuk juga Enea Bastianini ini Pak De. Nah itu dia. Yang kemarin di juara 3 nih, di podium ketiga. Nah menurut Pak De, Enea Bastianini ini apa ya? Bisa dibilang semestakung juga atau memang cerdik nih? Kalau aku bilang sih dia memang luar biasa ya. Dia menjadi pembalapnya Ducati Factory Team itu sudah membuktikan bahwa dia luar biasa. Gitu. Cuman kemarin itu memang dia membalap di kandangnya sendiri dan fansnya dia juga luar biasa banyaknya, sehingga segenap kemampuannya itu akan dengan sendirinya muncul gitu, makin muncul ya gitu ya. Kalau orang didukung sekian banyak fans itu pasti akan bertarungnya akan berbeda. Dan dia memang mengidolakan dalam konteks gaya membalapnya. Dia nggak jauh beda dengan Pecco. Iya betul, mirip itu. Termasuk juga keputusan yang diambil ya Pak De. Di saat San Marino kemarin. Sama. Jadi hanya pilihan ban yang beda ya kali. Pilihan ban beda. Enea soft, Bagnaya medium ya. Dan tapi yang menjadi menarik bahwa ya itu yang tadi Pak De bilang bahwa dia melihat atau berkaca kepada Pecco Bagnaya.
sebagai akamsi. Iya, betul. Yang katanya gue tahu bau hujan Misano itu akan hujan seperti apa, gue tahu dari baunya gitu kan. Iya. Kalau menurut Peko. Dan itu Enea Bastiani melihat bahwa ketika Peko belum masuk, ya gue nggak akan masuk gitu kan. Karena nggak mungkin hujan nih gitu kan. Mencontoh aja udah. Mencontoh gitu. Beda dengan Martin ya Pak Deh. Iya, betul. Yang akhirnya ya keputusan yang diambil itu blunder sebenarnya gitu kan. Salah memang. Nah itu dia, ini menjadi menarik sih sebenarnya bahwa ya lagi-lagi nih kita akan ketemu 4 pembalap yang memang cerdik sebenarnya Pak Deh. Iya. Yang akan menjadi ya Kontender lah ya. kontender dari 2024 ini gitu kan. Itu dia. Tapi Pak Deh kemarin memperhatikan nggak bahwa ada motor warna biru itu ngacak-ngacak juga ke bagian ke depan itu. Si Yamaha itu. Nah, itu memang. Jadi gini. Jadi Pak Deh baju biru ya? Iya. Ya, tapi memang sejak break musim panas kemarin. Ya. Sekarang ini penampilan factory Yamaha ini mulai merangsek ke depan gitu. Ya. Dalam setengah seri yang dulu masuk 10 besar aja enggak. Sekarang udah mulai ada tuh. Ya, di hitungan-hitungan ke 10 tuh ada. Ternyata kemarin sebelum balapan yang sekarang itu minggu sebelumnya memang sudah dites oleh Dovizioso. Oh, oke, test rider. Ya, test rider. Jadi Dovizioso itu dia dulu sempat jadi pembalapnya Yamaha juga. Ya. Ketika dia berharap kontraknya selesai di Satellite Team, dia berharap direkrut oleh Yamaha Factory. Ternyata enggak. Factory ini malah merekrut Valentino Rossi. Ya. Sehingga dia terdampar di Ducati selama 10 tahun. Ya. Tapi dalam lubuk hatinya Dovizioso itu saya pengen berbuat sesuatu untuk Yamaha Factory supaya bisa kompetitif. Ya. Makanya dia ikutan latihan dan ikut menyumbang masukan-masukan yang cukup berarti gitu ya. Nah, perbaikan yang dilakukan kemarin adalah aeronya. Oke. Ya, depan sama belakang ada. Oke. Disempurnakan. Kemudian yang krusial yang terakhir adalah sasisnya baru nih kemarin. Yang dipakai di Misano kemarin nih. Itu sasisnya baru. Memang sampai sekarang belum ada informasi sasis barunya itu perubahannya seperti apa. Belum ada. Tapi banyak kalangan bilang bahwa termasuk Simon Craver dia bilang bahwa keluhan-keluhan banyak pembalap itu adalah belakangnya cetek. Belakangnya cetek itu goyang. Ya. Nah, goyang itu bisa macam-macam sebabnya. Salah satunya yang bisa di counter adalah weight distribution, cara pembagian berat, mesinnya itu dimundurin. Oke, berarti selama ini kelihatan bahwa ya M1 ini memang bukan kehilangan, tapi kurang daya cengkram ban belakang ya Pak Deh? Iya, grip belakang itu enggak seperti yang diharapkan pembalapnya. Gitu. Ya, banyak spin berarti ya Pak Deh? Ya, spin atau gampang bergeser gitu, sehingga beberapa kali Quartararo kan jatuh terus. Nah kemudian ketika kita lihat dari beberapa mereka latihan segala macam, udah mulai stable ini motornya. Gitu. Dan ada dugaannya bahwa mesin memang dimundurkan beberapa mili. Ya. Itu efeknya memang banyak banget itu. Untuk distribusi bobot. Ya, termasuk nanti radiatornya berarti bisa mundur sedikit. Oke. Itu efeknya banyak. Jangan-jangan tangkinya juga mundur dikit kali Pak Deh ya? Ah, mungkin itu. Mestinya begitu. Kan tangki MotoGP bukan yang seperti kita bayangkan bahwa wah ini motorsport ya tangkinya di depan perut gitu kan. Ternyata kan enggak kan. Tangkinya di bawah tempat duduk. Ya. Jadi sehingga ketika ada perubahan-perubahan itu memang sekarang ada perubahan yang signifikan di dalam performance motornya. Nah kita berharap memang Yamaha makin baik, makin kompetitif sehingga ya nggak OMR Ducati terus nih Pak Deh. Iyalah gitulah. Karena ya itu tadi gue bilang Pak Deh, yang saya bilang bahwa wah kok tiba-tiba ada yang biru nih di Q2. Iya betul. Di Q2 nih, berarti kan Quartararo udah bisa apa ya? Ya istilahnya lebih baik. Ya. Nge-fight lah. Mulai nge-fight dan Yamaha juga mulai ya ada sedikit perbaikan lagi nih kan gitu kan. Ya harapan kita sih nggak cuma Yamaha kan Pak Deh, tapi Honda juga nih. Tapi sayangnya kan kemarin Honda juga begitu. Dua pembalapnya ya yang Repsol Honda itu nggak ada yang balap Pak Deh. Tidak didukung oleh semesta.
apakah karena ada keputusan juga gitu kemarin ya bahwa Repsol tidak bersama dengan HRC lagi di 2025 gitu kan. Sakit. Terus tiba-tiba dua pembalapnya nggak balapan gitu kan. Siapa tahu kayak begitu Pak. Jadi sakit. iya, siapa tahu kayak begitu gitu kan. Nah, saya pikir tapi enggak lah. Kan memang sakit ya Pak De. Iya betul. Oke. Nah, Pak De. Sebagai penutup Pak De. Untuk King is back. Ya. Harapannya seperti apa Pak De? Ya mestinya 2 minggu lagi kan akan balapan di sirkuit yang sama. Gara-gara GP Kazakhstan batal, ya. Balapan akan dilangsungkan double di San Marino. Ya. Nah, harapannya sih sebenarnya kalau misalnya cuaca tidak seperti sekarang. Ya, normal ini ya. Normal ya. Cerah, gitu ya. Kemudian Peko juga sudah mulai membaik bahunya. Ya. Kemudian Martin juga tentunya kalau tidak ada cuaca aneh dia tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu kan. Ya. Nah itu fight-nya akan menjadi real fight menurut aku. Nah itu yang perlu kita tunggu tuh. Pembuktian yang sebenarnya gitu ya Pak ya. Itu yang menjadi menarik ya Pak ya. Betul. Nah, oke. Karena gini, kalau kita bicara tentang pekan berikutnya gitu. Ya. Dari pekannya aja udah menjadi spesial karena sebenarnya nih ban yang diusung oleh Michelin ketika dibawa ke MotoGP San Marino ini, ban ini lebih keras dari tahun lalu nih Pak De. Oh dia punya teknologi baru ya? Ya, ada formula baru yang memang diterapkan oleh Michelin di MotoGP Emilia Romagna ini di ban yang seharusnya soft nih. Ini akan diberi durability lagi agak sedikit lebih keras. Nah, untuk bisa lebih bertahan nih Pak De. Tapi tidak sampai medium gitu ya? Tapi tidak sampai medium. Jadi softnya ini makanya kemarin tuh pilihannya banyak yang ketika di kondisi sprint race normal, cuaca cerah gitu kan, itu kan memang banyak yang pakai soft kan akhirnya Pak De ya. Nah, soft ini menurut Jorge Martin, kalau di main race cuacanya masih kayak begini juga saya masih berani nih untuk mengandalkan soft gitu kan. Tapi kan ternyata memang enggak, Martin dia nggak mau ambil resiko gitu kan. Dia udah kan pakai medium gitu kan. Tapi setidaknya dengan pernyataan Martin bahwa soft ini sebenarnya masih bisa memungkinkan untuk dipakai di race, di main race gitu kan. Nah, berarti kan memang ini formula baru ini ya membuat apa ya Pak De, settingan motor bisa itu berubah lagi gitu. Betul. Nah makanya nih tes Misano ini selain memang untuk mencari ya pengembangan motor untuk 2025 juga ya salah satunya untuk mencari settingan lagi untuk di Emilia Romagna 2024. Iya betul. Itu Pak De. Jadi itu ya Pak De. Oke. Apa yang kita bahas tentang review MotoGP San Marino. Oke Pak De. Oke. Jadi kita akan ketemu lagi nanti di review MotoGP Emilia Romagna ya. Di sirkuit yang sama. Saya Kabudiansyah. Saya Yoni. Oke Pak De. See you Pak De. Salam sehat. Jangan lupa sebelum itu subscribe dulu ya Pak De. Ya. Lonceng. Loncengnya dipencet. Lonceng juga. Biar ada notifikasi dari video-video baru dari kami. Gitu ya Pak De. Oke. See you lagi.